Halo, kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan unit 2 yaitu mengenai manusia sebagai makhluk individu sosial. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Makhluk individu di sini bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas ataupun kepribadiannya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Setiap orang mempunyai keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh 3 hal, yakni yang pertama oleh individu itu sendiri, yang kedua oleh lingkungan, dan yang ketiga oleh keduanya. Individu berasal dari kata in dan divided. In artinya bisa masuk atau bisa diartikan tidak, sedangkan divided artinya terbagi atau dibagi. Menurut Dr. Eliason, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Seorang individu itu merupakan perpaduan dua faktor antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip ini bawaan dari lahir. Apa itu kepribadian? Kepribadian itu merupakan perilaku manusia yang terbawa sejak lahir, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya itu dari faktor lingkungan. Kapan manusia bisa dikatakan makhluk individu sama makhluk sosial? Makhluk dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Disebut makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal ini, ada 3 pandangan yang menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri. 2. Pandangan empiristik menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan. 3. Pandangan konvergensi menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Meskipun manusia itu dikatakan makhluk individu, tapi manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi manusia itu tidak bisa hidup sendiri antara lain, 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ketika ingin masak tetapi bumbunya kurang, otomatis kita harus membeli bumbu dapur ke warung atau toko sayuran dan terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli di warung tersebut. 2. Untuk membela diri. Semisal dirundung sama satu orang atau satu kelompok karena kita punya teman yang menurut kita peduli, pasti bercerita atau dilindungi. 3. Untuk menghasilkan keturunan. 2. Keinginan pokok manusia yang ada sejak lahir itu antara lain yang pertama, keinginan untuk menyatu dengan masyarakat sekitar kita, dan yang kedua, keinginan untuk menyatu dengan alam atau lingkungan di sekitar. Jadi, apa sih peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Mari kita bahas. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar untuk memenuhi hal tersebut. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai peran, yaitu yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat. Jadi, mengupaya terpenuhnya hak-hak dasar manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani, lalu memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Jadi apaan sih peran makhluk hidup ini atau makhluk sosial ini? Jadi peran sebagai sosial ialah melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib dalam kehidupan berkelompok. Kita bahas poin yang pertama. Apa sih itu delima antara individu dan kepentingan masyarakat? Faktanya, kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui delima. Apa sih delima itu antara kepentingan
mana yang harus dilakukan atau didahulukan, apakah kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa nih pandangan individualisme? Jadi kita bahas yaitu berpangkat pada manusia dalam makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individual yang diutamakan nih. Dan ini adalah beberapa prinsip liberal atau kebebasan antara lain. Yaitu apa aja nih? Yang pertama, penjamin hak perorangan, mementingkan diri sendiri, pemberian keterbatasan pada individu. Jadi persaingan bebas untuk kepentingan masing-masing. Ada juga pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, karena menurut pandangan ini masyarakat yaitu identitas yang besar. Sosialisme yaitu juga penghangatan atau masyarakat menjadi adil atau selaras, bebas, sejahtera dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya, manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat suatu konsep. Dengan akal, akhirnya manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Lalu, apa saja kebutuhan manusia? Secara umum ada dua, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yakni yang pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan diri, seperti dihargai kemampuannya, jabatannya, kedudukannya. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, kreativitas, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin, individuum, yang artinya tidak terbagi. Manusia lahir sebagai makhluk individual yang tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang individu berbeda dengan individu lainnya. Ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yakni yang pertama, pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu itu sendiri. Yang kedua, pandangan empiristik yang menyatakan pertumbuhan didasari atas faktor lingkungan. Dan ketiga, pandangan konvergensi menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan juga lingkungannya. Untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri, artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi oleh orang lain. Ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan untuk hidup berkelompok. Untuk selanjutnya ada peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dan yang ketiga,
merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Untuk selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri. Dan yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Dan yang keempat, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan berkelompok. Nah, karena manusia juga sebagai makhluk sosial, terkadang kita dilema nih antara memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan sosial. Mengutamakan diri secara pribadi tentunya akan mengarah pada individual, sedangkan ketika mengutamakan kepentingan masyarakat tentu akan mengesampingkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi tidak dihargai. Jadi bagaimana baiknya? Tergantung pilihan, dan sebagai manusia Indonesia yang berfalsafah Pancasila harus bisa menyeimbangkan antara menjadi manusia dengan kepentingan pribadi dan sosial. Mungkin itu saja pembahasan materi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.